Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas SI 2305 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas Data Warehouse dan Business Intelligence. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Aledi Firahma, dan rekan saya, Azril Sabik. Next. Selanjutnya, kita akan masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk memanfaatkan data sebagai aset strategis dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang penjualan, data transaksi yang tersimpan dalam jumlah besar perlu dikelola secara terstruktur agar menghasilkan informasi yang bernilai. Oleh karena itu, penerapan konsep data warehouse dan business intelligence menjadi penting untuk mengintegrasikan, mengolah, dan menganalisis data penjualan secara efektif. Melalui data warehouse dengan star skema, data penjualan dapat dianalisis dari berbagai perspektif seperti waktu dan lokasi. Analisis tersebut disajikan dalam bentuk Key Performance Indicator atau KPI dari perspektif keuangan melalui dashboard Business Intelligence, sehingga perusahaan dapat memantau kinerja penjualan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih cepat dan tepat. Tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama mengimplementasikan konsep data warehouse dengan skema bintang atau star skema sebagai sumber data analisis penjualan. Yang kedua, mengukur kinerja perusahaan dari perspektif keuangan melalui perancangan Key Performance Indicator atau KPI. Yang ketiga, mengembangkan dashboard business intelligence yang menampilkan visualisasi KPI penjualan secara interaktif. Yang keempat, menganalisis pencapaian kinerja penjualan berdasarkan hasil KPI yang ditampilkan pada dashboard. Yang terakhir, menyediakan dashboard online yang dapat diakses secara publik sebagai sarana monitoring kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada tools yang digunakan dalam proyek ini. Tools yang digunakan dalam pembuatan dashboard ini meliputi Looker Studio, MySQL Workbench, dan Event. Looker Studio digunakan sebagai tools business intelligence untuk memvisualisasikan data penjualan dalam bentuk dashboard interaktif dan menampilkan KPI dari perspektif finansial. Sedangkan MySQL Workbench digunakan untuk mengelola data warehouse, melakukan input data, serta menulis dan menguji query SQL yang digunakan dalam perhitungan KPI. Nah, Event sendiri digunakan sebagai layanan database berbasis cloud yang menyediakan MySQL yang dapat diakses melalui internet, sehingga memungkinkan dashboard terhubung langsung ke data warehouse secara online. Kemudian ada langkah-langkah untuk mengerjakan proyek ini. Yang proses diawali dengan pembuatan database MySQL berbasis cloud menggunakan Event untuk menyediakan data warehouse yang dapat diakses melalui internet. Database tersebut kemudian dihubungkan ke MySQL Workbench untuk melakukan import file DOM DWH SQL serta menghasilkan struktur dan data pada skema DWH Sales Ops. Setelah database siap, koneksi MySQL pada Event diintegrasikan dengan Looker Studio sebagai data source. Data yang terhubung selanjutnya digunakan untuk membangun dashboard business intelligence yang menampilkan KPI penjualan secara interaktif dan real time. Kemudian di sini ada start skemanya. Diagram ini menggunakan start skema di mana spek sales menjadi tabel utama yang menyimpan data transaksi penjualan seperti sales, quantity, dan discount. Tabel ini terhubung ke tabel dimensi date, produk, dan location yang berfungsi untuk menganalisis penjualan berdasarkan waktu, produk, wilayah. Dengan struktur ini, analisis KPI penjualan dapat dilakukan secara cepat, struktur, dan multidimensi. Kemudian di sini ada dashboard dari studionya. Yang pertama, di sini ada diagram total revenue per year, kemudian ada revenue contribution per region, kemudian ada revenue per order, setelah revenue per region, kemudian ada number of order per year, kemudian ada revenue per city. Selanjutnya, di sini ada diagram yang pertama, berdasarkan hasil dashboard. Berdasarkan hasil dashboard, total revenue perusahaan menunjukkan tren penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan utama dalam kinerja finansial perusahaan. Meskipun aktivitas operasional dan transaksi penjualan masih berlangsung, pendapatan yang dihasilkan tidak mengalami pertumbuhan yang diharapkan. Penurunan revenue tahunan ini menjadi sinyal peringatan bagi manajemen, mengingat pendapatan merupakan indikator utama keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap strategi penjualan, harga maupun bauran produk untuk mendorong pertumbuhan pendapatan pada periode berikutnya. Kemudian dimensi yang digunakan adalah tahun, proses yang digunakan adalah total revenue.
Jadi status KPI-nya adalah tidak tercapai. Kemudian di sini ada diagram yang kedua, total revenue per region. Jadi hasil analisis ini menunjukkan adanya perbedaan kontribusi pendapatan yang signifikan antar region. Region West tercatat sebagai penyumbang revenue tertinggi dibandingkan region lainnya, diikuti oleh region Central dan East, sementara region South memiliki pendapatan paling rendah. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa performa penjualan perusahaan belum merata di seluruh wilayah. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mempertahankan kinerja di region dengan kontribusi tinggi. Kemudian dimensi yang digunakan adalah region, kemudian metrik yang digunakan adalah total revenue, dan statusnya adalah tercapai. Kemudian di sini ada diagram yang ketiga, revenue contribution per region atau dihitung per persen. Distribusi persentase revenue per region memperlihatkan bahwa sebagian besar pendapatan perusahaan masih terpusat pada wilayah tertentu. Region West dan East secara bersama-sama menyumbang porsi yang dominan terhadap total revenue perusahaan. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan terhadap region utama sebagai sumber pendapatan. Pun menguntungkan dalam jangka pendek, ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah tertentu berpotensi menimbulkan risiko apabila terjadi penurunan performa di region tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi diversifikasi pasar untuk menyimbangkan kontribusi pendapatan antar wilayah. Kemudian untuk diagram ini dimensi yang digunakan adalah region, metrik yang digunakan adalah presentasi kontribusi revenue, dan status KPI-nya adalah tercapai. Selanjutnya ada KPI revenue per order. KPI ini menggunakan dimensi year dengan metrik revenue per order. KPI ini memberikan penjelasan terhadap kondisi di mana jumlah pesanan mengalami peningkatan, namun total pendapatan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Grafik memperlihatkan nilai rata-rata pendapatan per transaksi yang cenderung stabil pada kisaran tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pesanan tidak diikuti oleh peningkatan nilai transaksi. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pelanggan melakukan pembelian dengan nilai yang lebih rendah per transaksi atau adanya penerapan strategi promosi dan diskon yang berdampak pada menurunnya nilai pendapatan per transaksi. Sehingga kesimpulannya status KPI tidak tercapai. Selanjutnya ada KPI number of orders per year. Dengan dimensi yang digunakan yaitu year dengan metrik jumlah order. Dashboard menunjukkan bahwa jumlah pesanan mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas transaksi serta minat pelanggan terhadap produk perusahaan. Peningkatan jumlah order merupakan sinyal positif dari sisi operasional yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan distribusi masih mampu menarik pelanggan. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya berdampak pada kenaikan total revenue, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut faktor lain yang mempengaruhi nilai pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa status KPI tercapai. Yang terakhir, di sini ada KPI revenue per city. Dimensi yang digunakan pada KPI ini yaitu city dengan metrik total revenue dengan rata-rata sales. Analisis revenue per city menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan didominasi oleh beberapa kota utama. Kota-kota tersebut menjadi pusat aktivitas penjualan dan kontribusi besar terhadap total revenue perusahaan. Sementara itu, kota lainnya memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil. Insight ini menunjukkan adanya potensi pengembangan pasar di kota dengan performa rendah. Hasil KPI ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperkuat strategi penjualan di kota dengan performa tinggi, sekaligus mengoptimalkan peluang pertumbuhan di kota yang kontribusinya masih rendah. Sehingga kesimpulannya status KPI ini tercapai. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari seluruh KPI, terdapat 3 KPI yang tercapai dan 2 KPI yang tidak tercapai. Berdasarkan hasil analisis dashboard, data warehouse dengan star skema berhasil mendukung analisis kinerja penjualan secara efektif. Meskipun jumlah pesanan meningkat, total revenue justru menurun karena nilai transaksi rata-rata yang stagnan. Selain itu, pendapatan masih terkonsentrasi pada beberapa region dan kota tertentu. Oleh karena itu, dashboard ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi strategi penjualan dan pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.